kemarin S3-nya di National Chiai University di Taiwan. Wow, Taiwan? Nah, betul. Wow, Taiwan guys, keren. SMA Nuris, alumni SMA Nuris bisa melanjutkan S2-nya juga di mana, Kak? S2-nya juga di Taiwan. Di Taiwan, S2 dan S3-nya di Taiwan. Wah, gila, keren. Kok Nur Izatul Maulidah. Jadi 我是 itu saya. 我是 Nur Izatul Maulidah. 我是以前是 SMA Nuris Fashion. kalau boleh tahu perbedaannya, kalau tadi kan ininya Kak dari mungkin dari umumnya, dari globalnya, dari di Indonesia, antara Indonesia sama Taiwan. Kalau dari kampusnya sendiri Kak, kampusnya di Indonesia sama di Taiwan. Ya. Oke, kalau misal saya kurang paham kalau misal dari sisi sosial ya, maksudnya kalau kayak misal manajemen atau jurusan-jurusan sosial. Jadi kalau dari sisi misal jurusan sains gitu, memang karena kan kalau di mana di Taiwan atau saya tahu Taiwan ya, saya nggak tahu, tapi kemungkinan sama lah di luar negeri yang lain. Jadi satu dosen itu dia punya satu laboratorium khusus, jadi dia punya langsung spesifik dia akan meneliti apa gitu. Nah, enaknya semua penelitian kita yang ditanggung oleh profesor, jadi udah ditanggung sama lab, jadi kita nggak ngeluarin duit sepeser pun untuk penelitian itu sih itu. Karena kita tahu bahwa itu nggak murah ya, misal kayak bahan-bahan alat-alat atau enggak chemical kan itu sangat tidak murah gitu, dan itu di cover gitu, dan kita mungkin hidup di sana cuma mikir kita makan ya kan, karena kayak kan kita dapat duit kalau kita dapat full beasiswa itu biasanya kita nggak perlu bayar apapun, jadi udah gratis biaya makan. Nah makanya kita dapat biaya makan kan, dapat duit bulanan kan ya. Kalau master itu 8.000 NT itu berapa? 1 juta, 2 juta nih, 4 juta per bulan. Untuk yang S2, kalau S3 kita dapat 5 juta per bulan. Wow, gila sih. Nah, ini beasiswa paling rendah sih. Maksudnya masih kalau misal kita ikut beasiswa yang kayak LPDP ya kan, atau beasiswa yang dari negara tersebut. Jadi misal kayak di Taiwan ada MOE dan sebagainya, pokoknya di negara biasanya di cover sama pemerintah langsung. Itu kalian bisa foya-foya tuh, kuliah ya kan, kuliah bahagia, foya-foya, udah. Di luar negeri juga kuliahnya ya. Tapi ya bayarin. Nah itu biasanya tuh luar biasa. Gila. Bisa lah, harus lah, bisa lah. Pengalamannya Kak Uli, keren banget. Terus Kak, berbicara Taiwan nih, ada nggak pengalaman uniknya di Taiwan? Mungkin kalau nggak di kuliah, mungkin di mana di lingkungan gitu ya kan ya. Kalau unik ya, sebentar. Mungkin kalau ini mungkin masuk ke culture shock juga ya. Iya. Karena kita kadang kan kita punya 4 musim nih. Nah, yang paling bahaya nih, bukan bahaya, yang paling mungkin membangongkan mereka tuh adalah pas musim panas kita pakai jilbab. Iya. Wah, itu heboh tuh di pasar. Maksudnya semua orang, kalian tuh nggak gerah kalian tuh nggak kepanasan dan sebagainya. Jadi sampai kayak kalau awal-awal saya coba jawab pelan-pelan, enggak lah, kita udah terbiasa ya kan, kita udah terbiasa gini-gini biasa dan sebagainya. Lama-lama kayak udah malas jawab gitu loh, ini setiap hari kayaknya sering ditanya, karena menurut mereka tuh kita nih menggunakan hijab, menggunakan jilbab tuh dikira budaya gitu, bukan agama. Soalnya kan walaupun kan pasti di sana juga banyak pekerja migran kan, atau siapapun walaupun muslim tapi misal nggak pakai jilbab, mereka tuh bertanya-tanya, misal kenapa sih ada muslim yang nggak pakai, atau ada muslim yang pakai. Jadi kayak ya mungkin bagi mereka aneh gitu. Cuma kita jawab pasti ya udah biasa ya, karena kita beda gitu misal dan sebagainya. Jadi itu sih. Jadi pengalaman uniknya pengalaman uniknya itu. Yang kedua, sholat sih. Kita tuh benar-benar sholat nggak bisa kan enak kan di sini misalnya ada azan ya. Kalau kita lebih berkayak di lapangan di taman atau apa seadanya, dilihat orang tuh udah kayak biasa banget. Atau kalau misal di kampus tuh sholat di bawah tangga itu benar-benar biasa banget sih, kayak udah dilihat orang, apalagi kita pakai mukena ya, kayak ini orang ngapain sampai
Jungkir balik Tapi itu sih. tetap bangga kan Kak ya sebagai Iya muslim. ya, jadi kayak udah ya luar biasa sih, maksudnya nggak yang terus minder, gak usah sholat nih kayaknya. Enggak lah. Nggak dong. Jadi ya kan? Kak Oli ini subhanallah banget ya guys ya, meskipun di negara orang tapi tetap tidak lupa tentang agamanya ya Kak ya. Insya Allah. Subhanallah. Semoga. Kalau boleh tahu nih Kak ya, kan Kakak ini sebagai santri alumni pondok pesantren, apalagi pesantren Nuris. Terus bagaimana sih kehidupan religinya? Mungkin tadi ini tentang masalah sholatnya. Kalau masalahnya mungkin waktu sholatnya atau kan nggak ada azan tuh Kak. Bingung nggak kira-kira tuh? Enggak, kita kan punya aplikasi. Oh Jadi iya. kayak kita pakai aplikasi itu, atau enggak kita kayak mungkin istilahnya ada MUI Taiwan gitu kan. Jadi kita udah dikasih jadwal, ada yang dia mau ada yang ngasih jadwal lewat line setiap minggu, jadi perbaruan setiap minggu, ada yang langsung kita buatin tabel gitu. Ya kita lihat itu aja sih. Nggak, jadi nggak bingung ya pasti ya? Nggak bingung, tapi momen paling enak tuh musim dingin gini. Subuhnya tuh Sekarang ini kalau di Taiwan musim dingin enak Kak? banget, subuhnya itu 5:30. Subuh. Dapat sayang jadi Subuhnya tuh 5:30, jadi masih gelap gulita loh 5:30 tuh. Bayangin kamu pengen tahajud masih jam 5, tahajud kan udah kayak aneh nggak sih ya kan? Terus jadi masih kadang 6:30 tuh masih ada subuh loh. 6:30 ya kan, karena Sama biasanya 7 loh. iya biasanya terbit jam 7 ya kan. Ini masih lumayan, maksudnya tuh biasa. Tapi kan kalau aktivitas di pasar, di sekolah tetap aktif, maksudnya orang di jam 5 mau keluar tetap keluar, nggak ada hubungan. Kalau kita kan kayak masih malam gak sih gitu kan. Iya benar. Nah, subuh 5:30, maghribnya jam 5 sore. Maghribnya Jadi kan kalau di musim dingin gitu mataharinya lebih singkat kan. Nah, itu sih. Jadi kalau puasa tuh mantap banget tuh. Oh iya kan Kak Uli ini 5 tahun di Taiwan. Berarti gimana Idul Fitrinya atau kembali ke Indonesia tetap di sana? Kan nggak libur. Loh, kuliahnya kan nggak libur. Jadi tetap itu- masuk. Itu beda banget. Puasa tetap masuk juga. Gimana boleh diceritakan dong Kak Ramadan di sana? Puasa tetap masuk. Idul Fitri tetap masuk ya kan. Jadi kita tetap ya puasa ya kan, udah haus-haus. Oh, di sini juga lah. Kalian kan puasa tetap sekolah iya sama sih, iya, kan. sama. Cuma kan vibes-nya ketika maghrib kalian kan kayak Bareng-bareng ya kan, kayak orang jual tajil sekian kan. Iya. Nah, kita enggak. Sampai tuh dosen kami tuh kayak sadar gitu loh, kita kayak udah Lemes. lemes. Misal jam 2 siang kayak kita pulang gitu loh deh, kayak apa? Kayak istirahat kok ngilang mungkin ya. Habis itu dia tahu bahwa dia kan juga lulusan di mana luar negeri, jadi dia tahu bahwa muslim nih selalu puasa di bulan sekian gitu. Jadi kalau misal kita puasa di Taiwan itu memang nuansanya beda banget ya. Jadi kayak apa sih, kita masih misal seharian nih kita kuliah ya kan, habis itu mungkin jam-jam sore gitu kita kumpul sama teman-teman mahasiswa muslim yang lain. Tapi biasanya di lokasi itu kita nggak banyak ya. Kalau di kampus lain masih ada, kadang ada mahasiswa yang mungkin 20 sampai 50 masih banyak. Kalau kita kebetulan sedikit yang muslim. Jadi Kira-kira sampai 10 nggak Kak? iya mungkin ya, Mungkin sampai 10. Itu dalam satu univ. jadi 10 orang. kita tuh kebetulan dipisah gitu loh, yang eksak di satu kampus, kemudian sosial satu kampus, kemudian bisnis sama manajemen satu kampus. Nah, yang apa sih namanya, yang eksak ini, yang sains ini adalah mungkin 7 kali ya sampai 10. Jadi kita kumpul sekian orang aja, terus kita bawa ya apa yang bisa kita beli, apa yang bisa kita beli ya kan, atau apa yang bisa kita masak. Kalau misalnya nggak ada kelas sore, ya udah kita masak mungkin ya, nyiapin itu. Ya udah seadanya tuh. Kalau Idul Fitri sih yang paling kayak habis sholat Nggak ada apa-apa. ini ngampus nih. Ini ngampus nih kita. Ngampus atau enggak masih ya ngelanjutin aktivitas lah, kayak apa sih, nyiram tanaman misal kita kan. Tapi kalau misalnya bener-bener pengen libur, kita bilang sih sama Dosen. advisor ya, sama apa pembimbing kita, kalau kayak maksudnya hari ini tuh big day kita gitu, kita izin ya gitu. Nggak apa-apa tuh ya Kak ya? Gak apa-apa, kita biasanya ke Taipei tuh lebih banyak apa sih, kapitalnya Taiwan kan. Dia lebih kayak lebih banyak apa, mayoritas muslimnya. Jadi seneng sih kayak ketemu sama orang Sesama Indonesia muslim gitu ya? Iya. Apalagi kalau lebarannya misal antara Sabtu Minggu, wah rame sekali. Tapi kalau hari aktif biasanya nggak rame sih, karena nggak libur kan. Iya. Teman-teman PMI kan itu nggak libur. Itu sih.
Berarti ini ya kayak apa ya harus tetap semangat meskipun harus dong. Tapi emang akhirnya kan jadi cerita, akhirnya jadi pengalaman yang seru kan gitu. Bisa dibedain banget tuh, misal mau puasa di Jember, puasa di Malang, puasa di Taiwan tuh beda banget lah. Tetap video callan tapi Kak sama keluarga Indonesia. Kalau di Indonesia kan pasti rame saudara misal datang, kemudian makanan tuh kan hampir kayak berhari-hari gitu kan. Kita ditanya kita makan apa, ada sayur ada ya kan, gitu sih. Terus Kak untuk ini nih yang saya bingung tadi, nggak bingung juga sih buat pertanyaan bagi saya nih. Kan Kak siapa sih Kak Uli itu kan alumni pondok pesantren, terus kuliah di UB, terus ngambil di Taiwan. Itu tuh Kak Uli milih itu tuh memang niatan biar berkaitan atau gimana sih Kak? Maksudnya satu jurusan yang maksudnya itu kan Kak Uli kan alumni pesantren gitu kan, sedangkan Kak Uli itu kan ngambilnya di Taiwan itu nggak tentang agama gitu loh Kak. Iya. Gimana jadi, itu ceritanya? Kalau itu saya waktu itu waktu udah di ini ya di Brawijaya ya. Jadi dulu kan Gus Robit sama Neng Dian kan juga sering ke mana ke Taiwan ke Brawijaya. Jadi saya ingat betul waktu Neng Dian beliau bilang bahwa jadi tetap jadi santri ya Mbak Uli, maksudnya di mana aja. Jadi santri maksudnya kita harus benar-benar memaknai santri itu bahwa itu nggak cuma kita belajar di pesantren dan nggak cuma belajar agama gitu. Pak Kiai juga waktu itu. Jadi bahwa santri itu butuh loh, santri misal yang jadi dokter, santri yang bisa jurusan misal peternakan, santri jurusan perikanan, pertanian, jurusan agama. Jadi jangan agama aja nih gitu. Itu sih jadi kayak oke, berarti kita harus open minded bahwa yang kita tuh menuntut ilmu bahwa juga baik apapun misal backgroundnya misal bukan agama dan sebagainya. Jadi itu sih yang makin tambah semangat bahwa ini semuanya ilmu yang maha kuasa lah. Jadi gitu ya guys ya, kita tuh santri, tapi santri tuh nggak cuma belajar tentang agama ya kayak. Jadi kita tuh juga bisa menjadi santri milenial gitu. Belajar agama iya, belajar sains iya, belajar teknologi iya. Justru poinnya plus ya. Iya. Santri terus bisa bener-bener teknologi. Bangga jadi santri ya Kak ya. Jadi untuk perjalanan hidup Kak Uli itu kan banyak banget, hebat banget lah gitu Kak ya. Kira-kira di balik semua itu tuh ada orang nggak yang apa sih nge-push Kak Uli itu biar biasa jadi kayak gini? Mungkin atau ada ya tokoh-tokoh yang mempengaruhi gitu Kak? Ya. Jadi mungkin kalau dari SMA pasti kalau kita yang bikin kita semangat pasti orang tua kita ya, orang tua kita. Kalau saya pribadi memang pengasuh sih. Jadi kayak dulu kalau kita di waktu ini mungkin karena santri terus pertama kali harus keluar dari pondok terus kayak di lingkungan yang misal kalau di Jember mungkin masih oke ya karena kita masih bisa pulang. Kalau itu kan satu-satunya yang ke Malang gitu kan. Jadi masih kagok, tapi beliau tuh selalu memberi semangat, beliau Kiai tuh selalu kayak misal kasih motivasi gitu ya apa-apa. Jadi kayak luar biasa sekali ya Kiai. Jadi kayak kita makin termotivasi, jadi makin semangat sih. Jadi itu sih mungkin yang kayak kita nih harus tambah rajin nih, harus tambah ini. Iya. Soalnya langsung didukung sama Kiai sama pengasuh ya kayak. Didukung. Jadi benar-benar kayak kita di supportnya tuh terus-terusan gitu loh. Orang tua memang sih yang penting ya. Pasti nomor 1. Dukung kan ya Kak ya? Harus dong. Kalau nggak dukung nggak sampai Taiwan. Iyalah, tetap. Iya Kak, wow keren. Terus menurut Kakak nih, SMA Nuris, kita kan di sebagai alumni Nuris atau apalagi di SMA-nya. Gimana sih pendapatnya Kak Uli ini SMA Nuris yang dulu sama SMA Nuris yang sekarang yang sudah wow keren banget, gimana itu speechless sih. Karena jauh berbeda ya, maksudnya dulu udah luar biasa, sekarang tuh luar biasa sampai saya tuh kayak hebat, keren banget nih gitu. Maksudnya berkembangnya tuh sangat pesat gitu. Jadi kayak mengikuti zaman, mengikuti ya hal-hal yang misal kita ingin meningkatkan kreativitas seperti apa itu benar-benar sih gaptek lah gitu ya. Luar biasa sekali, udah kayak hebat. Jadi sampai kayaknya bakal go mancanegara nih pasti. Amin, pasti. Luar biasa. Apa ya kan lagi ya Kak ya? Apa lagi ya? Apa sih ya? Apa ya kira-kira? Iya, saya tadi mau tanya. Luar biasa itu apa kalau di bahasa Taiwan?
Bahasa Taiwan ini Mandarin ya Kak ya? Iya ya, bahasa Mandarin. Ya apa Kak kira-kira? Apa Amazing gitu Kak. Mungkin kayak kalau misal kita bilang sesuatu tuh hebat gitu, kayak biasanya kita bilang lihai sama ya Lihai. kita ya, hen lihai, maksudnya tuh dia tuh kamu tuh punya kemampuan tuh lihai, hebat banget, lihai gitu. Lihai. Tapi kalau misal kayak apa sih landscape atau apa sih lingkungan yang bagus, kita bilang tuh piaoliang atau Piau. piaoliang cantik kayak tadi itu sih. Jadi hen lihai, biasanya kita memuji sesuatu tuh hen lihai, atau misal kita bisa cakap-cakap atau bicara begini, terus kayak kamu bisa bahasa dan sebagainya, wah kamu hen lihai gitu. Lihai. Han tuh sangat, jadi hen lihai tuh kamu sangat hebat gitu. Han. Han HEN tulisannya ya. Itu kita tuh jadi kalau kita mau baca itu kita namanya pin in. Jadi itu kan kita nggak bisa nih kalau langsung baca karakter. Jadi kayak pin innya tuh maksudnya bahasa Inggrisnya kali ya yang kita tulis dulu deh. Iya, Jadi iya. kalau kita kayak Al-Qur'an kan kita Arab kan. Biasanya kan ada apa sih Latin. Oh iya. Nah, Latinnya tuh kita sebut namanya pin in. Nah, biasanya kita belajarnya dari Latin itu. Jadi baru kita bisa sebut kata-kata. Berarti Kak Uli ini di Taiwan ya tulisannya tulisan Mandarin tuh Kak yang Kalau di kelas kadang enggak ya, kalau di kelas iya, tapi maksudnya tuh kita nggak hafal tetap karakter itu, karena kan kalau di Taiwan itu anak-anak kecil itu sejak mungkin PAUD kali ya, mereka udah belajar karakter itu. Tapi maksudnya luar biasa sekali ya, mereka harus menghafal sekian karakternya loh, dan itu susah-susah kan. Itu mereka dari kecil, nggak mungkin bagi kita yang pemula langsung harus mengingat semua karakter. Jadi biasanya kita ingat Latin tadi itu. Berarti pakai Latinnya. Pin in ya, betul. Terus ada nggak Kak perbedaan kayak apa sih? Kan tadi kayak Tones. beda nada ya, tones betul. itu. Jadi mereka tuh punya tones. Jadi ada yang paling terkenal, ada 5 sebenarnya, tapi yang paling terkenal 4 kan. Jadi kayak 1 A, kemudian yang kedua A, ada 3 A, yang terakhir A gitu. Jadi ya kita harus benar-benar. Jadi misal kita baca apa nih SMA, kalau kita kan SMA atau lapar tadi ya, lapar. Ya udah kita lapar, mau temen lapar gitu kan, sama kan artinya. Tapi kalau di Taiwan pasti beda, kamu salah tones itu udah kacau banget tuh, udah kita. Tapi pasti orang-orang tuh paham kalau kita tuh foreigner gitu ya, bahwa ini pasti asing nih, tone-nya udah kacau. Itu sih. Berarti mungkin itu ya kayak yang sulit waktu pertama masuk di Taiwan. Iya, kita udah coba belajar bahasa Mandarin, tapi rupanya masih tone-nya masih kacau. Jadi kayak gitu lah. Tapi sekarang 5 tahun di sana pasti lancar kan Kak? Ya kita tunjukin. Alhamdulillah. Itu sih. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, sudah keren banget kan tadi. Terus ada nggak mimpi-mimpi yang Kakak belum capai? Atau mungkin ada mimpi yang sudah tercapai bisa disebutkan juga Kak? Ya kalau salah satu waktu itu kayak saya pengen misalnya, nanti pengen nih kalau kuliah S2 S3 gitu kan. Terus kebetulan nggak tahu kenapa waktu itu saya tulis pengen nih S2 S3 atau S3 kuliah sama suami. Beneran. Kita suami di Taiwan berarti Kak? Iya, alhamdulillah. Maksudnya tuh alhamdulillah ya kan, terkabul gitu ya. Terus kalau misal ya setelah lulus, jadi kita bener-bener kayak dapat support lebih gitu kan. Jadi bisa ya support sistem utama lah gitu ya. Habis tuh kalau sekarang ya pengen sih nanti kayak benar-benar bisa aplikasikan si pertanian ini misal ke masyarakat. Salah satunya misal kayak kita misal punya kebun wisata atau enggak, gimana kita memanfaatkan limbah-limbah. Itu benar-benar kalau di Taiwan tuh udah luar biasa sih pemanfaatan limbah ya. Jadi kayak sampah gitu kan. Maksudnya tuh kalau kita kan masih pengetahuan tentang kayak kita harus memisahkan sampah organik sama bukan, atau apa sih menggunakan itu kan, itu walaupun dasar, tapi kalau nggak kita aplikasikan tuh itu sayang sekali sih. Jadi pengen sih, jadi bener-bener pengen punya aplikasi itu sih nanti, itu sih. Semoga terkabul ya Kak ya, semoga tercapai. Berarti tadi salah satu mimpi yang sudah terwujud ya. Ya, alhamdulillah udah selesai, plus sama suami, plus dapat untung. Ya sudah bernyawa tak Kak ya? Yang siapa? Sampean punya berdua maksudnya. Udahlah. Tahu, subhanallah sekali ya guys ya, perjalanannya Kak Uli ini sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat memotivasi
bagi temen-temen, apalagi buat saya yang masih SMA, mau ngambil S1, Semoga bisa. Ya semoga bisa ngikuti jejaknya Kak Uli ya guys ya. Insyaallah. Ya Allah, amin. Sudah Kak ya kayaknya ya Kak ya. Sudah. Apalagi Kak? Mungkin Apa lagi ya? Kak Uli mau. Apa mungkin ya? Jadi pokoknya apapun yang kalian inginkan tuh bener-bener jangan insecure gitu loh, jangan bener-bener. insecure dengan lingkungan, dengan insecure, apalagi insecure sama diri sendiri yang kita ngeliat orang lain, dia kok sebisa itu ya, terus kita malah tambah tersudut, tambah nggak mau berkembang. Itu wah jangan sampai, itu bener-bener mematikan mental, karena Bener. pasti setiap dari kita tuh punya sisi insecure-nya kan. Misal ada orang insecure dari sisi fisik, misal aku kok gini ya, nah itu jangan terus dipupuk sih, udah kita jangan mikir sesuatu itu, harusnya kita gali, Harus tetap percaya diri gitu nah ya. itu gitu. Tapi percaya diri sama narsis beda jauh ya. Itu sih, jadi kalau kita Narsis ya kan, percaya beda. diri sama narsis, ada orang terlalu percaya diri akhirnya narsis, terus kayak kita Kelihatan ngeliat apa sih lu sombong. gitu. Terus kita pengen pamer bahwa kita bisa ini, tapi dalam tanda kutip bukan percaya diri ya. Pasti kita bisa bedain kan Iya, orang-orang yang itu kan. Nah itu jangan sampai, jadi kita tetap dalam porsi yang wajar, yang percaya diri, kita optimis untuk diri sendiri, itu sih. Tuh guys ya, gak boleh insecure, harus tetap percaya diri. Percaya diri. Tentang fisik, tentang lingkungan gitu ya. Oh iya Kak, ini pertanyaan terakhir mungkin dari saya sendiri mungkin ya. Untuk masalah ekonomi mungkin gitu Kak ya, ada beberapa teman-teman atau beberapa anak mungkin yang ada masalah di ekonominya. Bisa nggak Kak biar tetap kuliah di luar negeri itu ada kemungkinan apa enggak sih kira-kira? Oh tentu, jadi pasti yang makanya sekarang kan ya ampun, kita mau cari informasi apa sih yang nggak ada gitu ya. Jadi Iya, seakan-akan bener, semua internet. informasi sudah ada. Jadi kayak misal kita mau cari beasiswa dan sebagainya, itu Masih banyak banget kan. luar biasa banyak sekali. Yang penting kita benar-benar punya keinginan sih. Berarti gitu. memang nggak boleh putus harapan ya kayak Nggak boleh gitu. Kalau misal mungkin kalau saya nggak dapat beasiswa, nggak akan berani lah ambil senekat itu gitu, mas, senekat itu untuk ambil kuliah ini, ambil universitas ini gitu. Kenapa? Ya karena satu semesternya sekian puluh juta. Sawah mana yang mau dijual? Tapi alhamdulillah ya, nggak berarti. Ya, alhamdulillah. Jadi pasti bisa sih, pasti Mungkin ya, bisa pasti. bisa sih, bisa lah. Nggak ada kata tidak mungkin ya Nggak Kak ya. ada. Dulu mungkin orang kayak mau sekolah S1 aja berat, tapi sekarang kan udah Gampang banget. mudah sekali. Artinya kan sesuatu tuh udah pasti bisa sih, apalagi punya niat. Kalau nggak ada, Niat memang yang paling utama ya Kak ya. betul, Niat, itu guys. itu sih. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa tetap ngikuti channel Smaris TV untuk mendapatkan video-video yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat, atau mungkin nanti bakal ada video-video komedi. Tetap like, komen, dan share video ini. Betul. Harus tembus sampai juta-jutaan dong ya Kak. Boleh Halo. mungkin temennya Kak Uli nanti di share Kak linknya Siap, di insya Taiwan biar kita terkenal di Taiwan. Mungkin terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.